Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar untuk muatan IPA, yaitu ciri khusus pada tumbuhan. Ya, seperti kita ketahui, tumbuhan di sekitar kita banyak sekali. Nah, kali ini kita akan membahas hanya beberapa tumbuhan saja. Ya, namun kalian tidak terpaku pada tumbuhan yang kita bahas ini. Nanti setelah menonton video ini, kalian bisa mencari dari berbagai sumber. Ya, tumbuhan apa lagi sih yang kira-kira sering kalian temui? Baiklah, ciri khusus tumbuhan yang akan kita pelajari beserta fungsinya hari ini adalah yang pertama bunga teratai, kedua pohon bambu, ketiga kantung semar, dan keempat adalah kaktus ya. Sekali lagi ini hanya contoh. Ya, masih banyak tumbuhan lain yang bisa kita pelajari. Baiklah, yang pertama adalah bunga teratai. Bunga teratai, ya kalian pernah lihat bunga teratai? Iya ya, bunga teratai hidupnya di air. Nah, kalau ciri-ciri khususnya bagaimana? Oke, kita lihat ya ciri khususnya ya. Nah, daun teratai ini bundar dan lebar. Fungsinya agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Ya, jadi dengan daun yang lebar ini itu akan mempercepat proses penguapan. Ya, karena dia kan hidupnya di air, maka airnya itu harus diuapkan. Dengan permukaan yang lebar itu akan mempercepat proses penguapannya. Kemudian, teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Apa fungsi rongga ini? Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Ya, jadi meskipun akarnya berada di dalam air, akarnya atau bunga teratai ini tetap dapat bernafas. Ya, ciri khusus pada bunga teratai, dia miliki untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua itu pohon bambu ya. Mungkin kalian sering sekali melihat pohon bambu di sekitar kalian. Nah, pohon bambu ini memiliki ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Ya. Nah, bulu tajamnya buat apa? Nah, bulu tersebut melekatnya kuat dan dapat menyebabkan gatal. Berarti ciri khusus yang dimiliki pohon bambu ini gunanya untuk melindungi diri. Ya, dengan memiliki bulu halus tajam tadi menyebabkan orang yang ingin mengambilnya atau ingin memetiknya itu suka merasa gatal. Mungkin kalian kalau main dekat pohon bambu ya akan terasa gatal. Nah, tumbuhan yang ketiga yaitu tumbuhan kantong semar. Nih ya, unik ya bentuknya. Nah, kantong semar itu banyak terdapat di rawa-rawa yang kandungan nitrogennya sedikit. Nah, kenapa? Jadi akibatnya kantong semar itu tidak dapat cukup nitrogen dari tempat hidupnya. Nah, dia menyesuaikan diri. Untuk mencukupi kekurangan nitrogen itu, kantong semar bergantung pada serangga sebagai makanannya. Nah, jadi kantong semar ini menangkap serangga. Coba kita lihat. Nah, kantong semar itu memiliki daun bentuknya seperti piala. Di dalam daun tersebut dia mengeluarkan nektar ya, cairan yang lengket terus manis. Buat apa dia menghasilkan itu? Karena dia menarik serangga. Ya, serangga akhirnya terpikat karena dia punya nektar. Kemudian serangga yang terpikat itu akan hinggap pada dinding piala. Nih di sini nih, ya. Nah, nanti karena permukaan itu licin, maka serangga itu akan jatuh ke dalam daun. Ya, disitulah dia di dalam kantong semar ini dia punya zat pencerna serangga. Apa yang diambil dari serangga itu adalah zat nitrogennya, sehingga kebutuhan nitrogen si kantong semar ini terpenuhi dari serangga. Oke, yang terakhir yang akan kita bahas adalah tumbuhan seperti pada gambar. Ya, apa namanya? Tumbuhan kaktus, betul. Ya, mungkin kalian sering sekali melihat tumbuhan ini.
Oke, apa ciri khusus yang dimiliki tumbuhan kaktus? Nah, pada batang tumbuhan kaktus memiliki ciri-ciri berbentuk besar ya. Itu jadi yang besar itu batangnya. Kenapa? Karena fungsinya adalah untuk menampung air dari akar. Karena dia ini kan hidupnya di tempat yang kering ya. Jadi dia harus punya cadangan air. Nah, batangnya juga dilapisi zat lilin yang mampu menahan panas sinar matahari. Jadi dia nggak cepat layu karena batangnya dilapisi lilin. Apalagi ciri khususnya? Nah, daunnya, nah itu bentuknya seperti duri ya. Yang duri-duri itu sebetulnya daun. Apa fungsinya? Ya, fungsinya adalah untuk mencegah penguapan yang berlebihan. Kalau tadi teratai itu untuk mempercepat penguapan, dia permukaannya lebar karena dia hidup di air. Kebalikannya kaktus kan hidupnya di tempat kering. Jadi dia harus mengurangi penguapan sehingga dia beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan bentuk daun yang menyerupai duri. Nah, anak-anak, untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan itu perlu menyesuaikan diri dan perlu melindungi diri. Tadi kalian sudah melihat contoh-contoh. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus untuk menyesuaikan diri. Misalnya tadi kaktus menyesuaikan diri di tempat kering dengan memiliki daun yang menyerupai duri. Kemudian teratai hidupnya di air. Dia memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Ya, itu adalah bentuk-bentuk menyesuaikan diri. Sedangkan ada juga tumbuhan yang punya ciri khusus dengan fungsi untuk melindungi diri. Contohnya tadi bambu. Bambu punya bulu-bulu halus yang tajam. Itu untuk melindungi dirinya. Sehingga orang-orang yang mendekatinya itu akan merasa gatal kalau terkena bulu-bulu halus itu. Ya. Nah, materi tadi bisa kalian melihat di buku tema kedua, halaman 5, 19 serta 20. Ya. Kemudian kalian bisa melengkapi ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak ya. Nanti kalian cari tumbuhan yang memiliki ciri khusus fungsinya untuk menyesuaikan diri. Contohnya bunga teratai ya, memiliki daun lebar untuk mempercepat penguapan. Berarti tugas kalian tinggal mengisi yang 5 lagi. Yang kedua adalah cara tumbuhan melindungi diri. Oke, kita lihat contohnya ya, tumbuhan mawar. Nah, mawar ini memiliki batang berduri untuk melindungi diri. Oke, kalian cari ya yang 5 lagi. Boleh browsing, boleh tanya orang tua ya. Orang tua kalian tuh sudah banyak sekali pengalamannya. Oke, tugas hari ini cukup itu kalian buat di buku latihan tema kalian ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.